Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami lewat video ini yang berjudul jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, sebelum itu kita tuh harus tahu apa sih arti kebijakan fiskal ini dan apa sih tujuannya. Jadi, kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran negara dan penerimaan melalui pajak, serta memanfaatkan instrumen fiskal lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi kinerja ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencapai kesejahteraan ekonomi yang optimal dengan cara mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian seperti konsumsi, investasi, dan produksi. Kebijakan fiskal ini dapat melibatkan pengaturan tarif pajak, alokasi anggaran, serta penggunaan pinjaman dan utang pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi yang diinginkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari kebijakan fiskal, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal, yang dimana jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada 3. Yang pertama berdasarkan implementasinya, yang kedua berdasarkan teoritis, dan yang ketiga berdasarkan neraca. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan ketiganya dalam video ini. Semoga apa yang kami jelaskan nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, materi pertama ada jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan pengeluaran negara dan menurunkan tarif pajak. Tujuan utama dari kebijakan ini ialah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika perekonomian sedang melemah. Melalui peningkatan belanja pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, atau subsidi, pemerintah berupaya menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu juga, penurunan pajak memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memiliki pendapatan yang lebih besar sehingga konsumsi dan investasi dapat meningkat. Kebijakan fiskal ekspansif umumnya diterapkan ketika negara mengalami resesi atau penurunan kegiatan ekonomi. Dengan adanya tambahan belanja pemerintah, diharapkan juga roda ekonomi kembali berputar dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia terlihat jelas pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021. Saat itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF meningkatkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN secara signifikan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk program pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, subsidi bunga bagi pelaku UMKM, serta pembiayaan di sektor kesehatan. Langkah ini juga berhasil menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak kontraksi ekonomi akibat pandemi. Jenis kebijakan fiskal yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mengurangi pengeluaran negara dan menaikkan taraf pajak. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi yang berpotensi meningkat ketika ekonomi sedang tumbuh terlalu cepat atau overheating ekonomi. Kebijakan ini diterapkan ketika pemerintah menilai bahwa aktivitas ekonomi sudah terlalu tinggi, menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang tidak terkendali. Dengan mengurangi belanja negara dan menaikkan pajak, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, sehingga tekanan permintaan terhadap barang dan jasa bisa diturunkan. Hal ini juga membantu menjaga kestabilan harga dan mencegah inflasi yang berlebihan. Contoh penerapan kebijakan fiskal kontraktif dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Dalam kebijakan ini, pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi hingga 35% bagi masyarakat dengan penghasilan tinggi. Langkah ini juga bertujuan untuk menekan konsumsi berlebihan di kalangan berpendapatan tinggi sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah kondisi ekonomi yang mulai memanas.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi teoritis. Nah, yang pertama itu ada kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas dan stabilitas ekonomi secara makro dalam jangka panjang. Nah, artinya dampak dari kebijakan ini tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang singkat, tetapi hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa tahun berjalan. Kebijakan ini tuh lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal fungsional, pemerintah berupaya menciptakan fondasi ekonomi yang kuat agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan atau sustainable growth. Nah, contohnya itu pemerintah memberikan program beasiswa pendidikan seperti beasiswa LPDP atau lembaga pengelola dana pendidikan yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul untuk masa depan bangsa. Nah, selain itu pemerintah juga menyediakan bantuan pendanaan bagi startup dan UMKM melalui program KUR, yaitu kredit usaha rakyat atau inkubasi bisnis digital agar wirausaha dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Meskipun dampaknya tidak langsung terlihat, namun kebijakan ini berperan besar dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, kebijakan fiskal disengaja ataupun terencana. Kebijakan fiskal disengaja ataupun terencana ini adalah kebijakan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan untuk menghadapi kondisi ekonomi tertentu yang memerlukan penanganan segera. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengatur atau memanipulasi anggaran negara, yaitu APBN, guna menstabilkan kondisi ekonomi ketika terjadi masalah seperti krisis keuangan, resesi, ataupun bencana nasional. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya situasi ekonomi. Contoh nyatanya itu ada alokasi APBN untuk sektor kesehatan selama pandemi COVID-19 kemarin. Pemerintah meningkatkan belanja negara untuk pengadaan vaksin, penanganan pasien, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi pajak bagi pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Nah, langkah-langkah ini dirancang secara terencana oleh Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis. Yang terakhir ada kebijakan fiskal tak disengaja ataupun insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja ataupun insidental adalah kebijakan yang tidak direncanakan secara khusus tetapi dikeluarkan sebagai respon cepat terhadap kondisi ekonomi tertentu. Biasanya kebijakan ini bertujuan melindungi stabilitas ekonomi non-sektor pemerintah, terutama ketika terjadi perubahan harga, gangguan pasokan, ataupun tekanan pasar yang tiba-tiba. Dengan kata lain, kebijakan ini bersifat spontan dan dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi jangka pendek agar tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat. Nah, contohnya itu seperti penetapan harga eceran tertinggi atau disingkat HET pada sejumlah barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, atau BBM. Kebijakan ini itu dikeluarkan oleh pemerintah ketika harga pasar mengalami lonjakan tajam agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, meskipun sifatnya sementara dan tidak selalu direncanakan sebelumnya. Kebijakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi neraca. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, yang dimana kebijakan fiskal seimbang ini adalah kebijakan di mana jumlah penerimaan negara sama besar dengan jumlah pengeluaran negara, yang dimana artinya setiap rupiah yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa menimbulkan kekurangan maupun kelebihan. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga kestabilan keuangan negara agar tidak menumpuk utang dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Adapun contoh yang dapat kita ambil yaitu pada awal masa pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1970-an, pemerintah menerapkan prinsip balance budget atau anggaran berimbang. Saat itu Indonesia baru keluar dari masa inflasi tinggi dan krisis ekonomi.
pemerintah berusaha menjaga agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan negara agar ekonomi tetap stabil. Meskipun kebijakan ini berhasil menekan inflasi, namun dalam jangka panjang kebijakan ini dinilai kurang fleksibel karena membatasi ruang gerak pemerintah dalam membiayai pembangunan. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus terjadi ketika penerimaan negara lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki sisa dana dari anggaran tahun berjalan. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus ini adalah untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat posisi keuangan negara, misalnya dengan membayar utang luar negeri, menambah cadangan dana, atau mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan di masa depan. Dapat kita ambil satu contoh, yaitu ketika kebijakan fiskal surplus ini pernah terjadi pada periode awal tahun 2000-an ketika harga minyak dunia sedang tinggi. Pendapatan negara meningkat karena ekspor minyak memberikan penerimaan besar bagi APBN. Pemerintah saat itu menggunakan surplus anggaran untuk membayar sebagian utang luar negeri dan memperkuat cadangan devisa sehingga kondisi keuangan negara menjadi lebih sehat. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit, yang dimana kebijakan fiskal defisit ini adalah kebijakan ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara. Kekurangan dana tersebut biasanya ditutupi melalui pinjaman, baik dari pinjaman luar negeri maupun dalam negeri, atau dengan menerbitkan surat utang negara. Kebijakan ini biasanya diterapkan ketika ekonomi sedang lesu, karena tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah. Melalui peningkatan pengeluaran negara, daya beli masyarakat bisa naik, lapangan kerja bertambah, dan aktivitas ekonomi kembali bergerak. Dapat kita ambil satu contoh, yaitu kebijakan fiskal defisit ini secara nyata terlihat saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022. Saat itu penerimaan negara menurun karena aktivitas ekonomi melambat, sementara pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM. Melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pemerintah menambah belanja negara agar perekonomian tetap berjalan, yang akibatnya defisit negara naik hingga lebih dari 6% terhadap PDB. Meski defisit meningkat, kebijakan ini berhasil menjaga daya beli masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dinamis, yang dimana kebijakan fiskal dinamis ini adalah kebijakan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian, yang artinya pemerintah tidak terpaku pada satu pola kebijakan, melainkan menyesuaikannya dengan situasi dan kebutuhan nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah agar pemerintah dapat merespon cepat perubahan ekonomi, seperti krisis global, bencana alam, atau fluktuasi harga komoditas. Dengan kebijakan fiskal yang dinamis ini, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dapat kita ambil satu contoh, yaitu kebijakan fiskal dinamis ini terlihat dalam penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN setiap tahun. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran di mana dana pembangunan dialihkan untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan vaksinasi nasional. Setelah pandemi mereda, fokus anggaran kembali diarahkan ke pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang berubah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. sampai jumpa.